Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mutia Rahmi. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan NIM 23004437. Saya kuliah di STEM Bulwaton Duri cabang Ujung Tanjung. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu saya, Dr. Randos John Helmi, MP. Nah, langsung saja hari ini saya akan memaparkan mengenai materi tentang administrasi pendidikan, khususnya mengenai apa pengertian administrasi pendidikan dan apa saja peranan administrasi pendidikan, dan terakhir, apa tujuan administrasi pendidikan itu. Yuk lanjut kita simak video berikutnya. Sebelum kita membahas materi pengertian administrasi pendidikan, kita mengenal terlebih dahulu apa itu administrasi. Karena banyak di antara kita belum paham apa itu administrasi. Bahkan ada yang berpikir bahwa administrasi itu adalah proses pembayaran, ya kan? Nah, ternyata itu salah. Secara definisi administrasi, menurut Husein Usman adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I. Apa saja 7M plus 1I itu? Yang pertama, man. Man adalah mengacu pada sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan administrasi, termasuk manajer, staf, dan karyawan lainnya. Sumber daya manusia ini merupakan penggerak utama dalam proses administrasi yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas organisasi. Dan yang kedua, money, sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendanai berbagai aktivitas administrasi. Ini termasuk anggaran operasional, gaji karyawan, serta dana lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi administrasi itu. Dan yang ketiga, metode atau prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas administrasi secara efisien. Ini mencakup kebijakan, prosedur, standar operasional, serta teknik-teknik yang diterapkan dalam melaksanakan berbagai proses administrasi. Dan yang keempat, itu machinis atau bisa dikenal mesin, peralatan atau teknologi yang digunakan untuk mendukung proses administrasi seperti komputer, printer, fotokopi, dan perangkat keras lainnya. Mesin ini membantu mempercepat dan mempermudah pekerjaan administrasi. Dan yang kelima, marketing atau pemasaran, aktivitas dan strategi yang digunakan untuk mempromosi produk, layanan, atau brand organisasi kepada publik. Yang keenam, material, bahan-bahan atau perlengkapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi seperti kertas, alat tulis, printer, formulir, dan dokumen. Material ini mendukung operasi sehari-hari di dalam kantor atau organisasi. Yang ketujuh, minute atau waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi. Pengelolaan waktu yang efektif ini sangat penting untuk memastikan bagaimana semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga efisiensi dan produktivitas organisasi dapat terjaga. Dan yang terakhir, information atau informasi, data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian dalam administrasi. Informasi ini mencakup dokumen, laporan, basis data, dan sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efektif. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu administrasi, jadi sekarang kita lanjut membahas tentang pengertian administrasi pendidikan.
Administrasi pendidikan sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang di mana berbagai pihak yang terlibat seperti kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, dan orang tua yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pengendalian kegiatan kelompok berkenaan dengan kegiatan perencanaan atau planning, pengaturan atau organizing, menggerakkan atau actuating, pengawasan atau controlling sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan. Misalnya, proses pengendalian kegiatan kelompok sekolah, misalnya dalam pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Perencanaannya, pihak sekolah biasanya melalui kepala sekolah dan tim guru merencanakan jadwal ujian akhir semester. Perencanaan ini melibatkan penetapan tanggal, durasi ujian, mata pelajaran yang akan diujiankan, serta persiapan logistik yang seperti ruangan, lembar soal, dan pengawasan ujian. Sedangkan pengaturan atau organizing itu setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah pengaturan. Ini mencakup pengawasan guru sebagai pengawasan ujian. Sekolah juga mengatur waktu masuk dan keluar siswa untuk memastikan tidak ada kerumunan yang tidak perlu. Dan yang ketiga itu penggerak atau actuating. Pada tahap ini, guru menjalankan peran mereka sebagai pengawas ujian, memastikan siswa mematuhi aturan dan memastikan ujian berjalan secara teratur. Dan yang keempat, itu pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan selama ujian berlangsung untuk memastikan tidak ada kecurangan dan semua berjalan sesuai rencana. Nah, melalui keempat tahapan tersebut, sekolah dapat memastikan bahwa ujian akhir semester terlaksana dengan baik dengan tujuan dan tujuan ujian tersebut tercapai. Selanjutnya, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu peranan administrasi pendidikan. Peranan administrasi pendidikan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, planning. Dalam mencapai tujuan pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang, ya kan? Nah, perencanaan tersebut dibuat sebaik mungkin agar dapat berjalan secara maksimal, karena perencanaan pendidikan tidak dibuat semena-mena, maka harus kesepakatan bersama. Dalam konteks pendidikan, perencanaan melibatkan visi dan misi sekolah dan kurikulum, program pembelajaran, serta anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Hal ini sangat diperlukan dalam membangun hubungan dan interaksi dengan staf, antara pendidikan dan peserta didik. Oleh karena itu, hal ini harus bersinergi untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sinergi antara semua elemen dalam pengorganisasian sangat diperlukan. Sinergi ini dicapai melalui kerjasama, komunikasi yang baik, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika individu dalam organisasi pendidikan memahami peran dan tanggung jawabnya, serta mampu bekerja sama dengan baik, maka akan tercipta lingkungan yang mendukung tercapainya hasil pendidikan yang optimal. Dan yang terakhir, koordinasi. Hal ini harus dilandasi dengan komunikasi yang baik. Apabila komunikasi tidak dilandasi dengan koordinasi, maka juga tidak akan berdampak. Lain yang ada di bagian koordinasi akan bertanggung jawab untuk membentuk teknik, melahirkan ide, serta bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang interaktif. Lanjut, pembahasan yang terakhir yaitu apa saja tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sir Giovanni atau Serf,
Schoeffer tahun 1975, ada 4 tujuan administrasi pendidikan itu, yaitu yang pertama, efektivitas produksi. Jadi, efektivitas produksi ini sendiri berarti kita membantu organisasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi, bagaimana lembaga pendidikan bisa mencetak lulusan-lulusan yang sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Dan yang kedua, efisiensi. Nah, efisiensi ini berarti dalam pencapaian tujuan organisasi yang dilayani diupayakan dengan daya, dana, dan tenaga yang sekecil mungkin tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, bagaimana sebuah administrasi pendidikan ini bisa menyelenggarakan pendidikan dengan daya, dana, dan tenaga yang sekecil mungkin tapi mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri. Ini berarti dalam membantu atau melayani organisasi untuk mencapai tujuannya, administrasi akan menyelaraskan seluruh proses kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi, bagaimana setiap bagian dalam administrasi lembaga pendidikan bisa menyesuaikan diri terhadap tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, kemudian bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan bagaimana bisa menanggapi apa yang sedang diembatnya dan bisa bertanggung jawab semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah kepuasan kerja. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan administrasi dalam melayani atau membantu organisasi yang dimulai dari penetapan tujuan sampai tujuan tercapai diharapkan mendapatkan kepuasan kerja. Jadi, dalam administrasi pendidikan itu disusun semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila suatu sekolah memiliki visi misi yang sudah baik, maka bagaimana administrasinya itu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga nanti yang didapatkan adalah sesuai yang diharapkan dan diharapkan dapat menghasilkan kepuasan kerja bagi setiap pemegang tanggung jawab administrasi pendidikan. Baik, mungkin sampai sini hasil presentasi saya. Apabila saya terdapat kesalahan ucapan, kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya masih belajar dalam membuat video ini. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.